satu-satunya yang tidak terhampiri oleh kematian. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Intinya ginilah, Itu, saudaraku. seperti itu adanya. Iya, lanjut. Cuma ya, yang Maha Esa itu nggak pernah mati. Itu aja intinya. Ya. Yang Dia Maha Esa nggak pernah mati. Nggak pernah saya mati. Kristennya, saya ini akan ini kan. Ya, yang Maha Esa nggak pernah mati. Kalau ada mengatakan itu bukan dari yang Maha Esa. Berarti Yesus itu tidak pernah mati gitu ya? Ya. Nah, kalau itu percaya. dia. Jadi kalau ada yang mengatakan itu berarti bukan yang Maha Esa. Ya. Yesus itu bukan yang Maha Esa. Maha Esanya kalau dia mati kan gitu. Sekalipun dia menebus, ya memaafkan dosa-dosa manusia. Ya. Berarti dia kalau dia mati berarti dia nggak bisa memaafkan kan? Makanya kenapa kita katakan mati? Dia. Ajaranmu dari mana kok bisa dapat makanya itu? Sedangkan di dalam Alkitab sendiri yang mengatakan jangan dia harus mati. Ajaran dari mana kamu mengambil itu? Coba. Kok bisa dia bilang kamu dia nggak mati? Jadi kalau dia mati mana nggak mungkin dia bisa menebus dosa kan gitu. Logikanya. Justru karena dia menyerahkan dirinya untuk logika sucinya kan mati, gitu. makanya dia bisa menembus dosa manusia. Iya. Dari Alkitab kalau dia mati nggak bakal bisa menebus. Kalau dia tidak bisa mati. Jadi makanya banyak orang salah mengartikannya. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu mati, jadi kadang-kadang ini terbawa terus. Kalau Tuhan mati tidak akan bisa menebus. Contoh. Oke, terus yang disalibkan itu siapa kalau bukan Tuhan? Hah? Kalau yang disalibkan itu siapa kalau bukan Tuhan? Makanya dikatakan Tuhan itu bukan manusia. Jadi yang mati itu adalah manusia. Itu yang mati manusia, bukan Tuhan. Oh, itu ajaranmu yang manusia bukan Tuhan. Sedang di dalam Alkitab sendiri sudah mengatakan yang Maha Kuasa mengutus anaknya turun ke dunia. Kita punya rahasia penting, saya Tuhan itu nggak pernah mati. Itu aja. Kamu itu ajaranmu paling. Kita memang sama Kristen bang, tapi Kristennya mungkin kita berbeda. Ya silakan. Ya silakan ajaranmu yang bilang dari mana itu. Saya tetap menyembah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Sekarang begini Bang Delis. Bang Delis, yang mati di atas tiang salib itu manusia atau Tuhan? Manusia jawab, itu aja jawab. Kan manusia Tuhan Yesus Kristus. Kan manusia mati. Kan manusia yang mati di atas tiang salib itu kan? Nah, atau Tuhan? Justru manusia itu yang dinamakan Tuhan, yang dikaruniakan Allah. Bahaya itu. Nah, itu bagimu yang bahaya, bagiku tidak bahaya, karena itu di dalam Alkitabku. Sekarang gini, pencipta alam semesta pernah mengalami kematian tidak? Dia itu kan anak yang dikaruniakan Tuhan, makanya dia bukan anaknya yang saya tanya. Pencipta alam semesta pernah mengalami kematian atau tidak? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti yang mati di atas tiang salib ini ciptaan kan? Iya dong, anak yang dikaruniakan Allah itu. Berarti yang menebus dosamu ciptaan kan, manusia kan, bukan Tuhan. Nah, itu dia kan, itu kan sudah dikaruniakan. Enggak, bukan masalah karunia atau kemuliaan, bukan. Yang jadi permasalahan, yang mati di atas tiang salib ini bukan pencipta. Selain pencipta, ciptaan. Itu udah pasti. Betul? Aduh, gak ngerti, sama aja dijelasin Kak. Paling gak bakalan bukan. Menurut saudara itu nggak mau dikalahin. Sekarang saya tanya, pencipta itu ada dua atau satu? Menurutmu ada berapa? Ya satu. Satu. Di luar yang satu ini semuanya ciptaan, betul? Iya. Yang mati di tiang salib ini pencipta atau ciptaan? Ciptaan. Ciptaan. Berarti yang menebus dosamu adalah ciptaan, bukan pencipta. Iya, ciptaan yang dikaruniakan oleh Allah itu, oleh Bapa yang dari surga itu. Ya, sudah. Kalau begitu berarti kamu menjadikan manusia sebagai tumbal atas dosamu, betul? Bukan, siapa bilang tumbal? Ajaran dari mana kamu ambil bilang saya tumbal? Ambil itu. Ajaran kami tidak ada yang bilang tumbal. Tapi itu faktanya kan, ciptaan, bukan pencipta yang mati, tapi ciptaan yang mati. Iya, tapi tumbalmu itu dari mana kau bisa ambil? Dalam Alkitab kami tidak ada yang namanya tumbal. Yang namanya korban itu kan bahasa Arab. Oke? Kalau bahasa Indonesianya kurban itu ya tumbal. Oh gitu ya. Kalau kami sih enggak, itu ajaranmu bang. Kalau kami itu enggak ada
Ya kurban itu ya kurban, tidak ada yang asalnya dari Arab, karena Allah kami itu Allah semesta, semua bahasa bisa Kenapa dipakai. kenapa jadinya ke Allah kalau begitu? Kalau Arab, Allah itu kan dari Arab. Jadi gini, Bung, yang menebus dosa kamu di atas tiang salib itu kan manusia, gitu ya. Iya, Nah, boleh tidak menebus dosa manusia dengan manusia? Boleh nggak? karena dia kalau dia ya boleh, Dari mana dalilnya Anda dapatkan itu? karena dia sudah dikaruniakan. Kalau dia jadi karunia, berarti dia sebagai jalan kebenaran dan hidup, bukan justru dimatikan. Aduh, ini susah dijelaskan ini. Sama aja Ya. yang dijelaskan, kalau di ajaranmu sama di ajaranku Nggak. berbeda ya. tidak Masalahnya mungkin begini, kami- Bang. Masalahnya begini. Di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kan larangan. Yesus bersalah atau tidak? Tidak. Tidak kan? Bang, ini saya tanya sama Bang Juma. Bang Juma agamanya Kristen apa Muslim? Saya Muslim, sama seperti Yesus. Itu dia, Yesus Muslim. Pantasan kan sudah terbiasa tuh suka cari-cari kesalahan. Bukan Ya, cari terbiasa, kesalahan, kita diskusi edukasi. Cek 1, 2, 3. Bukan masalah Kita- diskusi. Oh, kan udah Ini dikasih tahu, diskusi, Bapak. ini diskusi. Ini Apakah si diskusi. Juma berani lawan? Apalagi nih? Apakah berani? Apalagi nih? Yuk tentukan jadwal yuk. Apalagi nih? Orang kenapa dia nih? Orang rusak, mesin rusak. Jadi, kalau yang mati ini adalah manusia, bukan Tuhan. Nah, ada nggak ajaran para nabi menebus dosa dengan manusia? Ada nggak? Saya kan udah bilang, Bang, kalau di ajaranmu iya nggak ada. Kan itu ajaran Bukan ajaran saya. Yang saya tanya nabi-nabi, dalam hal ini nabi Yahudi. Ada nggak nabi-nabi Yahudi yang mengajarkan menghapus dosa dengan korban manusia? Ada nggak? Setahu saya korban manusia itu dewa Molok. Ada nggak, Bang? agama Yahudi itu sama Kristen beda loh, Bang. Siapa bilang Yahudi sama Kristen itu sama? Kan goblok. Nah, kalau begitu, di dalam agama Yahudi, mencium batu bara nebus dosa, bakar teh sapi nebus dosa. Di Kristen, bunuh manusia itu nebus dosa. Itu konsep dari mana itu, Bang? Di Islam juga nebus dosa, cium batu hajar aswad nebus dosa. Oke? Ya. Nah, Yesaya 6 nomor 7 cium batu bara nebus dosa. Yahudi, Islam sama. Nah, sekarang Kristen mati membunuh atau orang yang dibunuh di atas salib nebus dosa. Itu ilmu dari mana itu? Nah itu dia, kau tanya ilmu. Sejak kapan kau lihat itu Alkitab kami belajarkan kami ilmu? Gak ada kan? Oh, jadi itu bukan ilmu ya, Bang? Nah itu dia lucunya. Lalu apa kalau bukan ilmu apa? Sekarang saya tanya sama abang, kenapa agamanya kita suka sekali mengolokkan kami? Itu Loh, yang saya tanyakan. kok jadi mengolok ya? Nah, Saya memang kan benar. saya Emang Sam ini pura-pura nggak tahu ya, Bang? Saya mengolok apanya? Saya katakan orang Yahudi berdasarkan Yesaya 6 nomor 6 Keluaran 29 nomor 14 menghapus dosa dengan membakar tai sapi, mencium batu bara. Umat Islam berdasarkan hadits Rasulullah di situ jelas dikatakan mengusap atau mencium hajar aswad menghapus dosa. Nah, ternyata di Kristen membunuh manusia itu menggugurkan atau menghapuskan dosa Kristen. Itu ilmu dari mana itu? Pemahaman yang kayak gini dilahirkan dari mana itu? Saya bilang, itu bukan ilmu, itu pemahaman. Pemahaman itu kami ambil dari Alkitab. Pemahaman dan ilmu itu sama. Ilmu itu kaidah pengetahuan. Paham berasal dari memahami, itu dari kata paham. Artinya memahami sebuah ilmu. Paham itu berasal dari ilmu. Ilmu ketika diserap disebut pengetahuan. Nah, Seperti itu, Bang. Ya, samalah. Nah, sekarang kalau itu dia di ajaranmu. Kalau di agama Yahudi, agama Islam, hapus dosa itu punya kaidah, punya tata cara tersendiri. Kristen juga punya tata cara sendiri. Tata cara Kristen ini itu diasaskan dari pengajaran dan contoh dari mana? Kalau mau menyerahkan darah manusia itu kan dewa Molok. Kalau mempersembahkan kurban hewan, Islam dan Yahudi. Nah, Kristen dalam hal ini ada persembahan berupa manusia. Itu dari mana? Kok mirip dewa Molok, Bang? Lucu sekali pertanyaanmu itu, Bang. Kau bilang persembahan manusia. Emang kau pernah lihat kami sekarang itu kalau mau hari raya persembahan manusia?
Bukan, Apa jangan pertanyaan itu? jangan lebay, jangan Bukan lebay. lebay, Bang, Lari ke tapi situ. pertanyaanmu itu Jadi yang Jangan Kristen, ya, saudara yang ini. Cornelis, ya. Yang penting kita punya Tuhan tidak pernah mati, Itu Tuhan tidak pernah mati. ya. Iya, Kalau dia iya, mati, kita kembali kepada itu logika dia dulu, makanya logika aku akal bilang yang Bang, sehat. itu di Kalau ajaranmu. Tuhan Kita kan mati, tidak ajaran akan bisa berbeda. menebus kita, Ngapain kamu samakan ajaranmu sama ajaranku? ya. Kalau Tuhan mati, tidak akan bisa menebus kita, Robin ini Kristen loh. ya. Saya Kristen Tulen. Saya makanya ini yang bilang, ya. Saya Iya, mempercayai justru. yang Maha Esa. Itu baca nanti dalam 1 Timotius 2 ayat 1 Timotius 2 ayat 5, baca nanti. Saudara Cornelis. Terus. Itu Sekarang aja bersilakan baca Pancasila, nanti. ya. Jadi kita mempertuhankan yang Maha Esa. Makanya saya kalau disuguhkan dengan ini enggak, saya mempertuhankan yang Maha Esa. Nah, itu dia. Kamu aja mungkin jarak Alkitab cuma ikutin aja paling ini. Enggak, saya Bang. ngikutin. Kalau Anda lihat di dalam Ibrani 9 ya, Ibrani 9 nomor 28. Coba Anda baca di situ ada kata prospero. Prospero. Abang ini baca Alkitab mau ngapain, mau beda-bedain agamanya abang sama agamaku gitu? Enggak, di dalam Jangan dibeda-bedain, ya. Ibrani Justru dibeda-bedain, 9. dari mana dia tahu kalau dia nggak buka? Ibrani 9:28 ada kata prospero yang artinya dipersembahkan. Jadi di situ Yesus dipersembahkan. Kemudian di 1 Korintus 5 nomor 7, di situ Yesus disebut disembeli. Berarti kan dia ini tumbal kan, dipersembahkan, disembeli. Cuman begitu masuk di Indonesia dirubah menjadi kata mengorbankan dan seterusnya. Nah, itu dia, kamu nggak ngerti. Yang dimaksud disembelih itu bukan Tuhan, Bang. Ya, itu benar kan? Bukan Tuhan yang disembeli kan, tetapi manusia kan? Iya. Aduh. Susah Lah, jadi sekali dijelaskan. kan cuma ada dua, Tuhan dan manusia. Tuhan tidak mungkin disembeli, Tuhan tidak mungkin dikorbankan, Tuhan tidak mungkin dipersembahkan. Itu mustahil. Berarti yang disembeli dan yang dipersembahkan di sini adalah anak orang, anak manusia. Kan begitu. Itu. Jadi Terus kalau apa Tuhan hubungannya sama agamamu? mati, ya. Ngapain kamu beda-bedain itu agamaku sama agamaku? Apa hubungannya? Kalau Tuhan mati, dunia ini yang nggak bakal ada. Dan Hancur manusia lah juga dunia nggak ini. bakal ada. Sama juga saat ini Kristen ini KTP doang yang Kristen nggak. Apa terserah kau lah, saudara Cornelis, ya. Kau mau hakimin saya terserah, ya. Kau mau julimin saya terserah. Ini benar. Sekalipun kita bersaudara, ya. Sekalipun kita satu agama. Saya Kristen Tulen loh, ya. Tuhan nggak pernah mati. Itu intinya bagi saya, keyakinan saya, ya. Oh, itu keyakinanmu ya. Ya. Pantasan. Yang Maha Esa nggak pernah mati, ya. Kalau dia mati tidak akan bisa menebus kita, ya. Kalau dia mati tidak akan bisa dunia ini ada. Paham? Kita pakai akal sehat dulu lah. Enggak, Pak Robin beda. Kalau Delis ini, kalau Tuhan mati masih ada Tuhan cadangan. Gitu. Nah, inilah. Nah, makanya Matamu yang cuan cadanganmu jadi itu. kalau cara pengertian kita itu harus dalam lah. Jangan saya pakai akalnya manusia, karena akalnya Tuhan itu melampaui akalnya manusia. Jadi kita harus pakailah pengertian Tuhan yang Maha Esa itu. Jadi kalau kita benar-benar percaya kepada yang Maha Esa, baik kalau benar-benar percaya, dan kita juga bisa paksa gitu. Makanya saya itu percaya kepada siapa? Saya nggak percaya kepada ciptaan. Mau itu nabi, mau itu rasul, sama seperti Bang Jumai. Saya juga nggak percaya. Sekalipun itu benar yang dikatakannya, saya benar percaya kepada yang menghidupkan saya, yang memberikan saya napas. Jadi apa sih miliknya yang Maha Esa itu yang ditinggalkan kepada setiap manusia yang ada di dunia ini? Nah itu tadi, ruh. Itulah napas. Kapan saja bisa diambil, bervariasi. Kadang begitu lahir diambil, ya. Kadang umurnya 40 tahun diambil. Jadi bermacam-macam. Bahkan sampai 70 tahun, bahkan sampai lebih. Nah itu miliknya. Maka itu yang gak pernah mati. Nanti kapan matinya? Ketika sudah terjadi penghakiman. Nah disinilah. Dan juga gak mati. Maksudnya arti mati di mana? Mati masuk dalam neraka atau masuk dalam surga itu. Mati dan hidup. Begitu. Kalau daging kita udah jelas mati. Jasad kita udah jelas mati. Yang gak mati itu apa? Itu tadi ruh miliknya yang Maha Esa itu tadi. Makanya Tuhan itu gak pernah mati. Jadi bagaimana kalau dia mati? Ya manusia gak bakal ada. Dunia ini juga gak bakal ada. Makanya kita jangan mempercayakan Tuhan itu mati. Nah ini bahaya. Sama Tuhan aja dijelasan mati. juga sama, Bang. Delis, Kalau Delis. emang itu susah Saya dijelasan, susah kepercayaan aja. kepada saudaraku. Delis, silahkan. Delis, Ya. Delis.
Delis, siapa yang mencabut nyawanya Yesus di tiang salib? Dia prajurit itu. Wih, prajurit mencabut nyawa Tuhan. Justru karena dia sudah dikaruniakan untuk menebus dosa manusia. Oh, jadi prajurit yang mencabut nyawa Tuhanmu ya? Bukan hanya Tuhanku aja bang, Tuhan semua orang Kristen. Buset lah. Lanjut lagi lah cuma. Terlalu. Gimana Kalau dong? kalian nggak sama, sekarang saya tanya sama kalian. Kalau kalian sholat bisa nggak pakai bahasa Indonesia? Gak bisa kan? Ya, nggak boleh. Jawab dah. Maksud apa? Apa hubungannya? Bukan masalah ada hubungannya, saya juga ingin bertanya bang. Suka sekali. Sebenarnya ini nggak ada gunanya kayak gini bang. Kok dibacain Alkitab kami terus dibeda-bedain? Terus lalu dipertanyakan. Kami juga mau bertanya kenapa nggak diizinin. Saya tanya kenapa kalau sholat itu nggak bisa pakai bahasa Indonesia? Kenapa nggak dijawab? Halo semua, Delis, halo. Coba Saya monitor. saya mau bertanya nih sama Delis. Taruh lu bang, taruh ada pertanyaannya nih. Bang coba dijawab. Apa itu? Oh, kenapa katanya sholat itu nggak boleh pakai bahasa Indonesia gitu? Ya, karena memang aturannya kayak begitu. Nah, Sallu itu kama dia, ra'aitumuni aturan itu yang usolli. dibuat manusia. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat kemudian menggunakan bahasa Arab dan itu wajib. Itu wajib. Karena Tuhannya dari Arab gitu. Oh, bukan. Dalam Nah, Islam kalau itu bukan kenapa? Kalau bukan kenapa? Kalau sholat nggak bisa pakai bahasa Indonesia? kan itu sudah diatur kan? Nah itu dia kan makanya aku itu bilang manusia yang buat-buat. oh, nggak bisa. Ya nggak Itu bisa sudah- gimana? Itu sudah diatur Nah itu dia, bahwasanya makanya itu dibuat-buat. ini apa sih? Dibuat-buat gimana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat pada saat itu pakai bahasa apa? Nah itu dia. Kenapa hanya bahasa Arab saja yang bisa? Berarti kalau nggak ada Arab kan nggak hidup dong. Bukan bahasa Arab aja yang bisa. Kaidahnya, aturannya kami harus sholat sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sholat itu bisa menggunakan bahasa lain, bagaimana kalau imamnya ini kemudian diutus ke Cina menggunakan bahasa Indonesia, dia menjadi imam? Nah itu dia, berarti hanya di Arab aja kan. Berarti kalau nggak ada di Arab hancur dong kalian. Loh, bukan kayak gitu maksudnya. Cobalah kamu lihat bagaimana umat Islam. Saya misalnya ke Amerika, baca surah Al-Fatihah. Semua orang Amerika pasti akan paham. Orang Amerika datang ke Indonesia sholat menggunakan surah Al-Fatihah. Semua orang Islam itu paham. Makanya, Nah, itu dia, ya. makanya dengar Ya, dulu, tentulah dia dengar dulu paham, bang. karena itu dari Arab semua. Makanya di Islam itu dipertahankan bahasa original teksnya, Nah, yaitu bahasa sakralnya, itu pasti bahasa nggak dibuat-buat Arab. aja. Kenapa bahasa Oh, yang lain? dibuat-buat. Justru kitabmu, agamamu yang dibuat-buat. Yesus bahasa Indonesia enggak? Kutanya dulu. Nah, baik sholat aja nggak bisa pakai bahasa Indonesia kan aneh. Enggak, Karena Tuhan Yesus semesta alam. Yesus Kamu bahasa translate Indonesia semua enggak? bahasa bisa. Oh, kalau itu beda lagi. Al-Quran juga menyatakan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta. Apa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta semua bahasa. Itu Al-Quran. Jadi jangan Anda samakan. Ini tidak berbicara mengenai pencipta atau ciptaan. Al-Quran mengatakan di dalam surah Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum. Sesungguhnya kata Allah dalam Al-Quran, tanda-tanda kebesarannya adalah menciptakan langit dan bumi, menciptakan perbedaan bahasa. Allah menciptakan bahasa berbeda-beda Allah. Tapi dalam hal ibadah, umat Islam itu harus satu. Gak boleh dua bahasa. Harus satu, yaitu bahasa yang digunakan oleh Rasulullah.
Nggak boleh tidak. Nah, sekarang Yesus beribadah menggunakan bahasa Aramaik atau Ibrani. Nah, kenapa kamu rubah menjadi bahasa Indonesia? Kenapa? Sementara Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yesus ibadah bahasa Aramaik. Pengikutnya ibadah menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia kan kamu nggak bisa ngintip situ kan? Justru karena pakai bahasa Indonesia kamu bisa ngintip. Terus suka beda-bedaan. Gitu, pas ditanya Nah, inilah yang saya katakan bahwa gini. Kristen ini pasti kalau berbicara mengenai agama, dia menggunakan IQ gorila. Fisik besar, otak nggak berfungsi. Yesus ibadah bahasa Ibrani. Yesus berkata, pengikutku ibadah menggunakan bahasa Ibrani. Mana dalilnya? Yohanes 10 nomor 27. Lah kamu kenapa ibadah pakai bahasa Indonesia? Siapa kamu ikutin? Kami kan sudah bilang, karena Allah itu Allah pencipta alam semesta, jadi semua bahasa bisa, Ya. bukan hanya Kalau satu begitu, aja yang kalau begitu dipercayai. kenapa nggak bahasa Kalian bahasa aja, kera? kan orang Indonesia tapi harus pakai Bukan masalah tahu bahasa atau tidak. Ini Oh, masalah aneh, kan? pengikut. Aneh Yesus jadinya. berkata, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal Kan aku. aku udah bilang. Mereka mengikuti Karena itu aku. pencipta alam Aku semesta, jadi semua ibadah. bahasa bisa, Aku bukan hanya satu bahasa aja. Bukan masalah bisa satu Kalau bahasa, cuma dua satu bahasa, bahasa tiga aja kan bahasa. Susah ini. Aku gorila susah. Ampun saya, Mas. Kan nggak mungkin bang. Ampun saya. Ya, Kalau biarin. gantian itu bicara gitu loh. Sekarang dengarkan baik-baik. Saya lo suka-suka Weh, nyariin kesalahan orang lain. dengarkan dulu baik-baik. Kamu Semua pengikut, tahu bukan kamu itu pengikut sudah Yesus atau beda-beda. bukan sih? Kamu pengikut Yesus atau bukan? Apa? Kamu pengikut Yesus atau bukan? Iya, pengikut Yesus. Oke. Yesus makan babi nggak? Dia sudah bangkit. Iya, memang dia sudah mati, tapi dia sudah dibangkitkan. Saya tanya, Yesus itu makan babi atau tidak? Apa? Yesus makan babi atau tidak? Kamu pertanyaan nggak masuk akal pertanyaanmu. Kau tanya Yesus makan babi? Yesus pernah makan babi nggak? Kamu pernah lihat nggak di dalam Alkitab bilang Yesus makan babi? Saya tanya sama kamu, Kucluk. Ya sekarang saya tanya sama kamu juga. Nih, ditanya-tanya balik. Otak gorila yang gini Oh, loh. Kamu yang Aduh. otak gorila. Ditanya apa, jawab apa. Suka sekali. Atau begini, pertanyaan singkat. Beda-bedain yang lain. Apakah kulupmu sama dengan kulupnya Yesus? Kulupnya Yesus disunat. Suka sekali ngebedain orang lain. Kalau paling benar aja. Apakah nonotmu sama dengan nonotnya Yesus? Yesus nonotnya disunat. Apakah kau disunat? Kampretnya kau. Pusing kan? Otak gorila masuk di ruang diskusi yang kayak gini lah. Kamu aja otak gorila. Yesus itu tempat ibadahnya gereja atau sinagog, bro? Tempat ibadahnya Yesus, gereja atau sinagog? Kamu Diskotik. ketinggalan bro, ketinggalan. Ditanya baik. Otak gorila begitu. Sombong tapi tak Kamu berisi. kok bertanyakan sudah tahu Kristen agak beribadahnya di dalam gereja masih dipertanyakan. Kalau Itu kan Yesus? suka cari kesalahan orang Yesus kan. yang ditanya. Suka sekali cembuli. Aduh. Yang percuma. ditanya Yang Yesus orangnya bukan bersih-bersih gitu, hanya Kristen. separuh aja yang benar-benar melakukan. Yang ditanya Yesus bukan kau. Buat diri Kampret. malah. Capek deh ini anak. Yang ditanya Yesus, Yesus ibadah di mana? Di gereja atau di bait suci? Gorila, dijawab dong. Goril. Iya, Goril. Bang Handi juga salah. Sudah tahu gorila diajak diskusi. Iya juga ya. Kamu yang lebih otak gorila. Ampun Dijay. Percaya agama orang ngintip kitab orang. Ampun Dijay. Nggak Udah malu tahu ya gorila ngintip diajak kitab orang. diskusi. Kalau gitu deh, Goril.
Tuhanmu ada berapa? Itu kitab orang terus beda-beda. Ini yang gampang aja deh, yang gampang aja. Agama kalian. Tuhanmu ada berapa? Suka sekali ngebedain agama orang lain seorang Nggak nyambung. Oh malah saya ini. Dia masih sambung. Oh masa. Malas. Nggak nyambung kan ditanya apa? Nggak nyambung. Ditanya harga cabai, dia ngomongin oli bekas. Ya ikut kepalamu yang goblok. Emosi dia. Emosi dia. Ya kan gorila bisa demo satu kampung gara-gara digigit semut si gorila. Inilah resikonya kalau terlalu banyak kau makan moncong babi, bro. Otak nggak berfungsi jadinya kan. Nah. Rusak otakmu, makanya kau jangan sering-sering makan babi. Begini jadinya. Nah iya makan babi dong kami halalin. Ngapain kami haramin? Dihalalkan katanya. Penentang Tuhan kan memang kau itu. Tuhan Terus sekarang saya tanyakan mengharamkan. kamu udah tahu nggak yang pesantren itu yang dicoba? Mulai ngaco. Hah? Apa? Apanya yang ngarang? Itu fakta Apa? bos. Apa? Ono bawa nih dia. Tiga gulana. Di. Mm-mm. Selesaikan aja secara adat. Nih. Iya, kau ke gereja aja Om. Nyambung dia. Banyu mak ngomong kemana nih? Ngomong kemana? Kalau kau masih mendengarkan di bawah, lebih baik lepaskan dulu title gorilamu itu ya. Oke. Spandi yang lain baru naik tuh. Respon dulu. Iya. Mudah-mudahan. Bang Jangan Andi bahasa dulu, ini Indonesia. ada suara musik dekat-dekat sini. Bang Andi dulu yang sapa. Buset. Bukan Roha. musik itu, bedu, itu motor. Roha. Roha Damian. Assalamualaikum Bang. Muslim, waalaikumsalam. Muslim Bang, Muslim. Ya, ada mau disampaikan Bang? Enggak, enggak ada yang mau disampaikan. Ininya tadi sama Bang Delis itu kan yang ada yang mau ditanyain tadi. Ya udah cari aja Bang, mungkin lagi masih di bawah pohon lagi ngaso. Abang cari dulu ya. Kalau ketemu. Dia di bawah pohon lagi ngaso, bawah pohon mangga Bang. Ya, kalau ketemu langsung ikat aja di pohon Pak. Mau Jangan suruh nanya pulang. apa rupanya? Bang Roha ini mau aja apa? Mau nanya apa? Rohan ditanya mau nanya apa? Udah satu lagi Dul. Ricky. Iya, assalamualaikum. Entar dulu. Rohan kalau tadi dia ada lu mau nanya apa? Enggak, maksudnya gini, mau nanya sama sama Abang Juma. Apa tuh? Dalam ajaran Islam itu kan Bang, maksudnya itu ada nggak di ajaran Islam itu soal tentang kehidupan yang mengeluh itu gimana sih hukumnya? Berdosa besar banyak kah dosanya itu Bang? Ya, kalau kau mengeluh artinya kau nggak menikmati. Nah, jangan mengeluh ah. Dilarang meratapi nasib. Iya ya. Iya, semangat Bang. Semangat Bang. Kalau perlu ganti motor baru. Semangat. Oke Bang. Udah Bang, aku matiin mic aja ya Bang. Tapi motor udah lunas kan? Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau naik keledai aja Bang, naik keledai. Mati. Janganlah Kak. Naik keledai. Yang penting motor udah lunas cicilan, udah aman, jangan sampai ditarik ya. Oke bosku, oke Bang. Mantap. Oke Bang. Bang, nanti Ricky. sampai ke sana tahu. Tahu lah, lepas nih kasih cicilan nah terakhir. Saya tahu semua itu. Ricky 98. Ricky. Ya, waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam. Saya menyimak aja di sini. Bang. Salam. Ram.
Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Silakan. Suma, Mutum Bakareba Bang Suma. Alhamdulillah. Maballosia. Bentar, maaf ada musiknya ini. Ada musiknya. Gimana ada musik itu? Oh, mungkin teman di sebelah. Waduh. Bergeser-geser ke dulu sedikit. Nggak bagus. Nggak ada musik. Nanti bintang timbul pada joget-joget. Salam sama Bang Suma saja. Sehat terus Bang Suma. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Oten nggak mau naik-naik ya? Ini ada Bang Andi. Kenapa Oten nggak mau naik-naik ya? Eits, ini Bang Andi, Kristen dia mau bertanya katanya. Sabar ini, sabar. Tanyalah sepuasnya. Siapa? Pak Men? Apa? Pak Sabar, Sabar. Pak Sabar. Oh, Pak Sabar. Dinda Sabar. Wih, Pak Sabar, gimana kabarku? Oh, baik Om. Alhamdulillah, tahu dia kabarku. Silakan kalau tidak mau bertanya. Monggo. Oke, pertanyaan saya host gini. Siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa itu dalam Al-Quran? Untuk mengetahui jawabannya, tanya kepada yang mau menyalibkan Nabi Isa alaihissalam. Karena itu diserupakan bagi mereka, bukan diserupakan bagi kami. Mereka berarti mereka. Gitu Bang. Tapi masalahnya tidak ada orang Yahudi yang atau orang Roma yang mengatakan bahwa diserupakan. Ini kan informasinya dari Al-Quran. Justru di dalam Bible itu Maria Magdalena tidak mengenal siapa yang ada di dalam pemakaman Yusuf Arimatea. Siapa yang engkau cari? Bahkan Yudas pun tidak mengenal. Siapa yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Orang itu berkata, akulah dia. Ya, bagaimana ceritanya Yudas tidak kenal gurunya? Andalah cari Bang Zuma. Kita sudah berteman sama. Terus kita bertemu di jalan. Pak Man, cari siapa? Saya mencari Bang Zuma dari kota Makassar. Terus saya mengatakan, akulah itu, akulah dia. Apa enggak lucu? Artinya itu sudah diserupakan, bukan lagi Nabi Isa. Yang kedua, coba Anda baca Yohanes 20. Tanya datanya dulu, datanya di mana itu? Hah? Datanya di mana? Datanya. Dia di dalam kitab Anda sendiri. Ya, yang kitab yang mana Pak? Injil Dalam berapa? kitab, dalam Matius Berapa? Matius berapa? Matius 20, Yohanes 20 juga ada. Oh, ya saya bukakan. Iya. Ada dua cerita, Yohanes 18. Coba Anda lihat. Yohanes 18. Baca satu perikop aja. Coba. Nomor 7 mulai coba. Yohanes 18. Mulai dari ayat berapa ini? Coba mulai dari nomor 7-nya. Kayak judulnya Yesus ditangkap. Ya. Yohanes 18. Salah. Silakan. Yohanes 18. Yesus ditangkap. Aja dulu perikop. Saya mulai kan dari sampai dari mana tadi? Dari 7 sampai? Ya baca aja Bang, baca aja dulu di situ dari nomor 7 coba Anda baca apa yang diterangkan di sana kemudian. Yohanes 18 ayat saya mulai dari 1 aja. Setelah Yesus dia mengatakan semuanya itu keluarlah ya dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan saya mulai dari 7 dari mana 7 dari 7 mana 7. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Yang kami cari Yesus dari Nazaret. Kita lihat dari ayat karena masih kurang paham saya. Maka Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus diulang dari lagi. Nazaret. Diulang lagi. Akulah dia. Akulah dia. Ini kan orang yang mencari ini siapa yang mencari? Kan orang ini orang
Yudas kan? Iya. Yudas itu. Yudas kan? Kita katakan dulu, jawab mereka. Karena di situ ada Yudas, ada Yesus, kan? Maka Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Dia maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Nah itulah. Itu sekarang begini, apakah Yudas tidak mengenal Yesus? Itu dulu poinnya. Mengenal, justru Yudas yang memberikan informasi. Makanya dia kenal kan? Dia kenal gurunya. Tapi kenapa kemudian dia tidak mengatakan engkaulah yang aku cari? Coba, kenapa tidak mengatakan itu? Ayo. Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Lalu kemudian mereka berkata, Yesus dari Nazaret, akulah dia. Kok bisa kayak gitu ceritanya? Itu disebabkan karena yang di depannya itu bukan lagi Yesus yang asli, tapi orang yang diserupakan. Itu belum seberapa. Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Aku tanya dulu, Bang. Kira-kira Maria kenal dengan Yesus enggak? Halo? Ya, kira-kira Maria kenal dengan Yesus enggak? Kenal. Kenal. Tapi kenapa kemudian ketika ia datang di pemakaman Yesus, kalau itu betul-betul adalah Yesus, kenapa kemudian dia bertanya kepada Yesus? Ketika Yesus bertanya kepada dia. Di mana nggak ada di sini? Di sini nggak ada. Iya, di dalam Yohanes 20 Anda baca, Maria di situ ke kubur Yesus. Maria ini adalah orang yang paling dekat, paling intim dengan Yesus. Kok dia tidak mengenal? Kok dia tidak mengenal Yesus? Oke. Tadi kan di 18 itu nggak ada itu Yesus diserupakan dengan Dengan Yudas. Bukan diserupakan dengan Yudas, bukan. Tetapi Yesus Yudas ketika ditanya, siapa yang kau cari? Harusnya dia menjawab, engkau yang aku cari. Tapi faktanya dia mengatakan, Yesus dari Nazaret yang kami cari. Itu membuktikan bahwa yang sedang berdiri di hadapannya itu bukan Yesus gurunya. Begini Pak, itu yang dia bertanya sama orang-orang ini yang menangkap dia. Jadi Yudas yang memberikan kode bahwa yang dia dicium itu nanti adalah Yesus. Makanya orang yang menangkap dia itu tahu bahwa itu Yesus. Loh, bukankah Yudas berada di tengah-tengah mereka pada saat itu? Ada, tapi dia kan memberikan rahasia. Dia sudah kasih kode. Nanti siapa nanti yang kucium itulah Yesus. Faktanya itu berulang, Bang. Pertanyaan itu berulang. Siapa yang kau cari? Siapa yang kau cari? Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Sampai mereka nggak percaya. Sampai diulang-ulang oleh Yesus. Aku telah mengatakan kepada kalian, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Kan gitu. Jelas itu. Artinya itu sudah bukan Yesus lagi. Masa Yudas tidak menimpali, malah Yudas ikut-ikutan jatuh di sana. Gimana ceritanya? Ada Yudas di situ. Kenapa Yudas tidak menunjukkan bahwasanya ini adalah Yesus yang kita cari? Atau katakan kamu yang kamu yang mereka cari. Itu belum lagi kejadian Maria di Yohanes 20. Sebentar dulu Pak, saya jawab dulu kan di situ Yudas sudah sekokol dengan orang-orang ini, orang Romawi yang menangkap dia ini. Bahwa nanti ketika nanti ditangkap, dia memberikan kode dia yang diciumnya itu nanti adalah Yesus. Lalu orang-orang itu mengenal dia, baru ditangkaplah Yesus. Makanya Yesus berkata, akulah dia. Kan dia mengaku situ, akulah dia, akulah Yesus. Nah, di mana Yudas mengatakan akulah? Di mana Yudas mengatakan akulah Yudas? Kan nggak ada kan? Itu cerita lain lagi, Bang. Itu cerita versi Matius itu. Ini kita masih di versi wartawan Yohanes. Kan wartawan-wartawan ini, pewarta-pewarta ini beda cerita. Beda cerita antara satu dan yang lain. Oke, itu yang harus Anda paham. Nggak ada yang beda, itu saling melengkapi. Loh, gimana ceritanya? Yang mana yang duluan?
Kronologisnya yang mana yang duluan? Begini, yang saya tanyakan tadi datanya dari mana? Kan Al-Quran yang memberikan informasi bahwa Nabi Isa diserupakan. Betul, Terus siapa terbukti. yang saya tanyakan? Siapa Terbukti. yang diserupakan itu? Datanya Nah, dari mana? Datanya dari Kalau Anda Al-Quran. mengatakan, kalau Anda bertanya kepada saya siapa yang diserupakan itu, yang tahu adalah orang yang melakukan penangkapan. Nah begini, yang kan yang memberikan informasi itu, adalah nabinya Bapak. Terus kenapa Betul, dan nabinya apa Bapak tidak yang memberikan dan siapa yang apa, diserupakan? Bung, Begini Pak, dari abad pertama sampai abad ke-7 Pak, tidak ada berita atau catatan sejarah yang mengatakan Yesus diserupakan dari Yudas. buktinya di Justru Bible. itu Ini sementara saya jelaskan, tapi otak Anda nggak sampai. Otak Anda nggak sampai, Bang. bukan masalah nggak sampai, tapi Loh, kan informasi gimana keuangan cerita? Bapak itu tidak jelas, tidak lengkap. Apanya yang jelas, apanya yang lengkap? Itu dia Kenapa? Al-Quran Bapak itu tidak memberikan informasi yang Matius jelas. Memberikan informasi yang Boleh nggak saya membingungkan. bicara dulu? Boleh nggak? Saya kan yang ditanya ini. Boleh nggak saya bicara? Ya, maka berikan dulu jawabannya, baru saya nanti berhenti ngomong. Ini Jawab dulu. jawaban Pakai sedang datanya ingin Quran saya Bapak. berikan kepada Anda. Jangan pakai Bapak cocokmologi. Itu ilmu cocokmologi yang Bapak pakai itu. Anda bertanya ke saya kan? Al-Quran mengatakan bahwa diserupakan bagi mereka. Mereka siapa? Mereka tentara Romawi. Siapa lagi? Orang Yahudi. Nah, saya ulas dari kitab saudara. Di Matius menginformasikan bahwa yang kucium itu adalah Yesus. Tangkaplah dia. Betul? Betul. Nah, di dalam Yohanes 18 ada nggak Yudas mencium Yesus? Ada nggak? Beda konteks cerita. Mana ini? Katanya di dalam Matius 26, yang kucium itulah Yesus, tangkaplah dia. Ternyata di dalam pewarta Yohanes, ketika kemudian Yudas dan orang-orang Romawi ini datang, tak ada prosesi cium-mencium. Malah Yudas juga ikut terjatuh. Gimana ceritanya? Oke, baca dulu. Kita baca dulu bagus Pak. Dengarkan dulu ya. Jangan Bapak bikin frame di sini. Ya silakan. Kalau Anda bisa menunjukkan bukti bahwa di dalam Yohanes 18 Yesus diciumi oleh Yudas, tunjukkan di mana dalilnya. Ada nggak? Kan Matius sudah memberikan informasi. Kemudian Yohanes memberikan informasi, tapi tidak lagi menceritakan tentang mencium itu karena sudah diceritakan. Bagaimana ceritanya bisa mencium kalau semuanya terjatuh, mundur dan terjatuh? Gimana ceritanya? Bisa bacakan baik-baik. Ya silakan, silakan, silakan. Maka Yesus tahu dan sejahtera. Maka Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapa yang kamu cari? Jawab mereka. Yesus dari jalan katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas mengkhianati, dia berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapa yang kamu cari? Kata mereka, Yesus. Mereka di sini akan yang menangkap dia. Jadi, tidak disebut Yudas di situ yang jatuh. Oke, jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah hendak supaya genaplah firman yang telah dikatakannya dari mereka yang kau serahkan kepadaku. Tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu. Meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Yesus itu kan pada waktu itu Petrus memotong itu kupingnya imam itu. Lalu Yesus di Matius diceritakan, setelah itu, bukankah aku harus minum cawan yang beri? Besar dan telinga kanan, nama hamba itu Milkaus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedang itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Nah di situ nggak ada Pak yang diserupakan di situ. Iya, mana orang dicium situ, mana? Ada. Ya, Yohanes sudah menceritakan, tapi karena Matius sudah menceritakan bahwa dicium. Ya, Jadi ada Yohanes nggak sudah menceritakan lagi. Di mana cerita Matius menceritakan bahwasanya waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam kepala orang Yahudi. Orang yang menyerahkan dia memberitahukan tanda ini kepada mereka.
orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi. Nah itu, salam Rabi. Di sini ceritanya, begitu ya Yudas bertemu Yesus, salam Rabi. Di dalam Yohanes ceritanya, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret, nyambung nggak? Nyambung nggak? Kutanya dulu saudara, nyambung tidak cerita ini? Di dalam apanya yang nyambung? Ya nyambung lah. Coba Anda sambungkan, coba Anda sambungkan. Coba Anda sambungkan, coba Anda sambungkan. Pada saat mana, duluan mana Yudas mencium dengan Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Duluan mana coba? Duluan mana? Yesus di Efraim, tiba-tiba muncul kemudian Yudas dan rombongan. Nah, yang mana yang duluan ini? Bertanya atau mencium dulu? Yang mana yang nyambung? Yang mana yang duluan, mencium atau bertanya dulu? Bertanya dulu. Nah, Yesus ditanya, orang itu bertanya kepada Yudas dan kawan-kawan, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia yang engkau cari itu. Mereka mundur dan jatuh. Nah, lalu Yesus maju mencium gitu. Yudas maju mencium. Ya betul. Yudas mencium gitu. Hah? Ya Yudas mencium, diceritakan oleh Matius. Berarti dia jatuh dulu. Karena Yudas tidak jatuh. Tunggu. Berarti dia jatuh dulu. Gitu. Dia jatuh dulu, habis itu berdiri. Maju ke depan, ditanya lagi, siapa engkau cari? Aku cari Yesus dari Nazaret. Mundur, jatuh lagi. Gitu. Sampai 2 kali. Itu Pak ceritanya mundur jatuh, Pak. Lah, ini kamu baca Matius, Yohanes 18 yang kamu baca itu apa sih sebenarnya? Ya cuma sekali jatuh aja Pak di situ, nggak ada satu jatuh. Satu kali jatuh. Satu kali jatuh, mundur dan terjatuh. Lalu tanya lagi, siapa yang kau cari? Diulang lagi kan? Oke, berapa kali sebentar? Berapa kali dia bertanya di sini? Ya, kok coba Anda lihat 2 kali kan? Ya. Lalu kemudian mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Terus buat apa dicium? Enggak, di sini ceritanya apa hubungannya dengan diserupakan itu? Enggak ada hubungannya di sini. Loh, ini buktinya bahwa yang sedang bercakap-cakap ini bukan lagi Yesus. Waduh. Di mana Yesus jelas Yesus mengatakan mengaku dirinya Yesus di sini? Itu pengantar dari pengarang Yohanes. Astaga. Menulis. Astaga. Yohanes dituliskan kapan? Kitabnya kapan dituliskan Yohanes? Kapan? Abad pertama. Ya, jaraknya antara kejadian berapa puluh tahun. Penting itu kalau Anda tahu. Penting Anda tahu itu. Berapa puluh tahun jaraknya. Tragedi itu baru dikarang oleh penulis ini. Jangan bikin ngarang, Pak. Nah, kalau saya bikin nanti ngarang, kita gimana, Pak? Coba Anda gunakan akal sehat. Yudas datang dengan tentara Romawi. Oke? Iya. Yudas dan kawan-kawannya bertanya. Setelah ditanya oleh oknum tersebut, siapa yang engkau cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Mundur, jatuh, berdiri lagi. Pak, bertanya. Pak, saya jawab dulu, Pak. Di sini ayat ini telah jelas, Pak. Di situ ada Yesus dan ada Yudas. Yang ditangkap adalah Yesus, bukan Yudas yang ditangkap, Pak. Jadi kata siapa? Kata siapa di situ ada Yesus? Kutanya dulu. Ya, tadi kan Yesus mengaku dia akulah Yesus dan Nazaret. Nah, kata siapa bahwa itu adalah Yesus? Nah, itu kata penulis ini. Nah, kata penulisnya. Jarak antara kejadian dengan penulis berapa puluh tahun? Ya, yang menuliskan kan muridnya, yang menulisnya. Kata siapa ini muridnya? Kata siapa? Nah, terus siapa yang menulisnya kalau bukan Yohanes yang menulis? Orang yang tidak dikenal. Ada nggak Yohanes pada saat kejadian di situ? Ikut nggak dia bersama Yudas dan tentara Romawi? Ikut nggak? Tapi nggak ikut. Tapi kan dengar dia sama Petrus. Dia ada Petrus di situ. Kalau bersama ini pasti Petrus membantah ini. Matius ada. Matius ada di situ juga. Petrus yang ada, Pak. Petrus saksi hidup di situ. Matius ada nggak? Nah, itu nggak tahu saya, Pak. Nah, itu dia. Antara cerita yang dituliskan oleh penulis Yohanes dan cerita yang dituliskan oleh Matius bertentangan, kontradiksi, kontroversi. Mana yang betul?
Nggak ada yang kontradiksi. Mana kontradiksi? Saya buktikan, makanya izinkan saya membuktikan itu. Begini itu Pak. dia, kau nggak bisa membuktikan saya. Bertanya tentang ini, Imam Bapak. Kok Bapak menjawab di Alkitab? Kan nggak nyambung, Pak. Kan Karena Bapak, dengar, Al-Quran mengatakan diserupakan bagi mereka. harus jawab pakai Al-Quran, jangan pakai Alkitab. Alkitab ini kan kalian mengatakan Alkitab dipalsukan. Ngapain Bapak itu kutip Alkitab Dengarkan ini? saya, Al-Quran yang mengatakan bahwasanya itu diserupakan bagi mereka. Mereka siapa? Mereka yang mau menyalib. Sekarang Nggak kalau ada, kita Pak. Dari Matius sampai Wahyu nggak ada yang cerita diserupakan sini, Pak. Hanya cerita Al-Quran yang mengatakan diserupakan. sekarang itu. begini, ketika Anda dengan saya sahabat 33 tahun, saya Gini aja Pak, datang, bilang aja. saya datang kepada Anda. Anda kemudian bertanya ke saya, siapa yang engkau cari? Saya mengatakan, saudaraku Sabar yang berasal dari kandang ayam. Nah, apakah saya ini mengenal Anda atau tidak pada saat saya menjawab seperti itu? Tidak kan? Andai kan saya mengenal Anda adalah Sabar sahabat saya, ya pedagang tembakau, pasti saya akan mengatakan, saya mencari engkau. Begini Pak, yang ngomong di situ kan apa orang yang terus ini kan Judas ini kan mengkhianati dia. Oke, baik. Memberikan tanda cium. Oke, baik. Orang Jadi gini aja, Romawi, Pak. taruhlah Gini aja, Yudas Pak. tidur pada saat itu. Dia tidur. Yudas tidur. Orang Romawi yang ditanya, hei orang Romawi, ya orang Yahudi, siapa yang kau cari, wahai orang Romawi? Saya mencari Yesus dari Nazaret. Oh, akulah dia. Mundur, terjatuh. Yudas mana? Kenapa tidak maju mencium? Maju Yudas. Ya, Dia di situ tidak menceritakan Cipok. Pak, mencium. Tapi di Matius diceritakan mencium. Mana ada? Bilang gini aja Pak, bilang aja kalau nggak ada jawaban dari Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak lengkap dan tidak sempurna. Jadi kalau diklaim penyempurna dan itu hanya apa slogannya saja Pak, slogan. Kenapa Anda larinya histeris kayak begitu? Kutanya, coba Anda masukkan tragedi penulisan Yohanes 18 pada saat kemudian Yudas dan tentara Romawi mundur, pada saat kapan dia mencium Yesus? Pada saat mana Yesus mencium Yesus? Yudas mencium Yesus? Pada saat mana? Pada saat setelah jatuh atau gimana? Jawab. Yudasnya nggak jatuh Pak. Mana dalilnya? Mereka terjatuh. Iya. Nah. Yang menangkap dia itu yang jatuh, bukan Yudasnya yang terjatuh. Jadi Yudas tidak ada di situ. Sedangkan Yudas ada tapi dia terjatuh dia. Yudas mengkhianati, dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka, jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang engkau cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Nah, kapan dia berdiri? Yudas muncul. Gini Pak, kapan Yudas dicium di sini? Karena sudah kapan Yesus dicium? Tidak ada yang mengatakan diserupakan. Hanya ada informasi diserupakan itu di. Susah diskusi sama otak gorila. Karena jawabannya ngawur Pak, ngawur jawabannya. Makanya nggak. Sekarang saya tanya sama Anda, Maria mengenal Yesus gak? Mengenal. Kenapa Maria bertanya kepada Yesus? Gini aja, jangan muter-muter di situ Pak. Jawabannya mulai malu kan? Kau malu kan, Bung? Bukan malu Pak, tapi karena sekarang Maria Magdalena mengenal Yesus. Maria Magdalena mengenal Yesus enggak? Saudara. Maria mengenal Yesus nggak? Aku tanya dulu, Maria mengenal Yesus nggak? Nggak usah muter-muter di sinu Pak. Malu kan? Malu kamu. Bilang aja kalau Al-Quran itu tidak sempurna, tidak bisa menjawab pertanyaan. Malu. Kebenaran Al-Quran itu tidak bisa diragukan. Pembuktiannya baca Bible. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Dengar. Dia melihat Yesus berdiri di situ.
Tetapi Maria tidak tahu, Maria tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Kenapa? Karena itu bukan Yesus. Karena itu bukan Yesus. Karena itu bukan Yesus. Karena itu bukan Yesus. Itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Sampai di sini paham? Tidak paham, Pak, Orang karena yang Al-Quran pernah tidak bisa mencium, menjawab. orang yang pernah mencium Yesus itu Maria. Baru 3 hari, 3 hari pula. Baru Jumat, Sabtu, Minggu. Baru beberapa waktu lamanya, ya, belum cukup 2 hari. Yesus meninggalkan kemudian Maria. Kok dia nggak tahu? Kok dia tidak tahu Yesus? Kok tiba-tiba berubah? Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Artinya memang sudah bukan Yesus. Yudas juga tidak tahu. Maria juga tidak tahu. Berarti bukti bahwa Al-Quran tidak keliru dengan mengatakan orang yang kalian salib itu adalah orang yang diserupakan. Faktanya Maria Magdalena yang tidak mengenal suaminya. Yudas tidak mengenal gurunya. Itu bukti. Pak, gini Pak, ini jawabannya lain, kita lagi jawaban. Loh, bagaimana sih? Yang saya tanyakan ada nggak di Al-Quran atau di kitab Bapak yang menjelaskan siapa yang diserupakan saudara, itu? Itu yang saya tanyakan. Bukan kutip-kutip Alkitab. Bapak saudara, framing di situ. Waduh. Dengarkan saya, dengarkan. Aku ini rendah soalnya. Dengarkan saya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'azan wa ma qataluhu yaqina. Dan kami hukum juga mereka, bukan Islam, mereka. Karena ucapan mereka, diam dulu. Saya belum selesai, diam dulu. Tutup dulu ketolongannya. Sesungguhnya kami telah membunuh, kami bukan umat Islam, tapi orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi. Kami telah membunuh Isa yang mereka ejek dengan nama Rasul, dengan menamainya Rasul Allah. Padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Tuh, diserupakan bagi mereka orang yang hidup masa lampau sebelum Rasulullah. Kenapa nanya kepada Al-Quran? Diserupakan dengan siapa? Itu namanya tuyul. Nah, di tengah-tengah kita ini sekarang katanya sih, tapi monyet pun tak percaya. Ada firman Tuhan, ada sabda Yesus yang datang di tengah-tengah kita, dibawa oleh Belanda, dibawa oleh penjajah, namanya Bible. Konon di situ diceritakan tragedi kronologis tentang penyaliban dan penangkapan. Ternyata setelah dibuka Bible ini, hasil catatan wartawan ini, ternyata memang Maria melihat orang yang serupa dengan Yesus. Begitu juga Yudas melihat orang yang serupa dengan Yesus. Faktanya Yudas tak mengenal orang itu, dan juga Maria istri Yesus tidak mengenal suaminya. Itu jelas itu, Pak. Bibelmu yang menjawab itu. Bagi kami udah selesai. Nabi Isa diangkat ke langit. Yang diserupakan itu ya EGP. Mau dia diserupakan dengan Dono, Kasino, Indro, terserah. Tapi ternyata Bible datang dari barat masuk ke Indonesia. Konon ceritanya, katanya sih, tapi monyet pun gak percaya, bahwa itu katanya hasil penyelidikan. Hasil penyelidikannya mengatakan Maria istri Yesus tidak mengenal suaminya.
Yudas pun tak mengenal gurunya. Berarti itu bukan Yesus. Nah, berarti dulu Pak, biasa berbicara dulu Pak. Udah Ya, pusing saya dengar silakan. bicara Pak itu. Ya, silakan Begini, lah. Pak. Pusing lah. Anda mau Gini diwaraskan, aja tak Pak, bisa, gini susah aja Pak, memang. kalau nggak ada jawabannya pastinya. Jangan Bapak muter-muter ke sana ke sini. Oke. Ya, oke, saya turun aja, udah nggak bosan saya, nggak ada jawaban. Oh ya Yang pasti sudah. Anda nggak mau ada jawaban ditanya. yang pasti dalam Al-Quran, Anda- memberikan kebingungan kepada Bang Ju, Pak Ju. Anda nggak boleh izinkan saya bertanya satu hal. Nggak boleh. Untuk menutup kelemahan Anda tentang Bible. Boleh nggak saya bertanya sebelum Anda kabur? Boleh nggak? Boleh nggak? Bapak, bagaimana Bapak bertanya? Bapak jawaban aja belum ada Bapak jawab pertanyaan saya dari Quran. Oh, Bapak. bilang aja nggak boleh. Bilang aja nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Bilang aja. Nggak jawab aja, jawab dulu pakai data Al-Quran tadi jawaban Saya. Bikin saya kebingungan, bingung saya jawaban. Allahu Akbar. Bingung saya Yesus jawaban, melepas. Pak. Bingung. Pak Jum aja pun bingung menjawabnya. Sekarang Kita menurut minta keterangan di sini. oke, kita kembali ke Al-Quran kalau gitu. Menurut Al-Quran itu diserupakan kepada orang Yahudi atau diserupakan kepada umat Islam? Ya namanya siapa? Itu yang saya tanyakan. Pertanyaan saya sederhana loh Bang. Al-Quran ini menceritakan mereka diserupakan bagi mereka ini orang Yahudi atau orang Islam? Loh, kok Bapak tanya pada saya? Tanya pada pada Nabi Bapak lah, siapa yang diserupakan itu. Kan Saya itu. ulang lagi. Ternyata memang IQ Bapak ini IQ jongkok memang ya. Kutanya lagi kepada Bapak. Kutanya lagi. Menurut Al-Quran yang Anda bawa, di situ diceritakan diserupakan bagi mereka ini orang Yahudi, orang Romawi atau orang Islam? Ya orang Yahudi kata Al-Quran, tapi orangnya nggak Orang jelas siapa namanya. Yahudi. Namanya nggak jelas. Orang Yahudi. Anda Ya, ingin tahu siapa? Namanya siapa? Anda Namanya ingin tahu siapa? Anda ingin tahu siapa namanya? Ya siapa Mau? namanya? Pakai data, Pak, jangan pakai asumsi. Oke. Pakai Anda data. tinggal di mana? Anda tinggal di mana? Biar saya biayai. Anda ke Yerusalem, mana tahu orang itu masih hidup. Tanya kepada dia. Iya. Ya gini aja, ada nggak orang dari Yahudi yang mengatakan diserupakan? Lah Bibelmu Ada kan nggak yang lucu. mendukung? Bibelmu. Lah di mana nggak ada situ diserupakan? Loh, kenapa Yudas tidak mengenal gurunya? Kenapa Maria Lah, dia tidak mengenal mengenal, suaminya? dia mengenal. Jawab saya. Jawab. Dia mengenal, justru dia yang Kenapa memberitahukan. Maria tidak mengenal Yesus? Kenapa? Dia mengenal Yesus. Bagaimana caranya dia tidak mengenal Yesus? Mau mengenal Yesus? Dalilnya mengatakan Maria tidak mengenal Yesus. Sesudah berkata ada, demikian. Di mana? Bisa buka. Yohanes 20 nomor 14. Tahu nggak Maria itu? Maria Magdalena, bukan Maria ibunya. Disangka apa penjaga taman lagi. Ayo. Yohanes berapa? Yohanes 20 nomor 14. Jadi jangan gengsi Bang, kalau mau jadi murid gratis kok sama saya. Saya nggak perlu belajar dari Bapak. Saya punya guru yang Nggak akan pernah bisa cerdas kalau begitu. Karena Bapak Selamanya kerjaan jadi Bapak itu tuyul kalau memperbalikan gitu. Alkitab. Selamanya jadi tuyul kalau gitu. Sekarang jangan dengan kesombongan Anda baru bertanya. Yohanes 20:14, baca. Silakan. Dia belum baca, tadi sih membantah gimana sih? Baca dulu baru membantah. Baca. Baca dalam mata. Dalam hati. Pakai kaki. Atau dalam hati atau yang mana ini? Berfirman dalam hati atau berkata dalam hati? Coba kau baca biar semua orang dengar. Yohanes 20 ayat berapa? Nomor 14. Oke. Saya bacakan ini. Judul perkopnya Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus ayat 14. Bukan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, tahu siapa Maria Magdalena itu? Istrinya. Udahlah, nggak usah banyak cerita. Itu Bapak mengarang lagi situ. Aduh. Udah, itu dari tamu. Suka Kalau saya bilang menjebak. istrinya terserahmu. Coba kau baca. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kenapa Maria tidak tahu? Oke, saya jelaskan Pak. Kenapa Oke. Maria orang yang Yang jelas intim? Yesus menampakkan Kenapa diri Maria? kepada Maria. Dengar. Kenapa Maria orang yang intim tidak mengenal laki-laki itu kalau itu adalah Yesus? Kalau itu benar-benar Yesus, kenapa nggak mengenalnya? Kenapa? Kenapa? Oh, Maria kena amnesia gitu.
Maria habis ketabrak mobil. Pas ke makam, dia ditabrak keledai. Gitu. Kepalanya terbentur di tiang awan, gitu. Hah? Ayo. Yang langit. Ayo. Ayo. Masih bisa waras ini karena dia malu. Kalau nggak ada malunya masih menentang berarti susah waras. Seorang ini. Masih bisa waras ini kayaknya teman-teman. Masih bisa sehat. Begini Pak, begini. Itu kan Yesus baru kebangkitan dari kematian. Terus masih Jadi punya wajarlah lumpur kalau di Maria mukanya. Magdalena tidak mengenal dia. Di mukanya masih penuh lumpur gitu. Bukan begitu Pak. Jelaskan dulu. Lalu apa? Anda mau bohongi? Anda mau bohongi orang-orang di sini dengan apa? Dengan jawaban apa? Coba kami ingin dengar. Silakan. Oke, saya baca sampai selesai ya. Ya. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman ini. Ia berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang Nanti mengandung dia, mayatnya hilang. katakanlah kepadaku. Nah, di sini Maria kan tidak begitu, karena dia sangka Yesus tidak ada dalam kubur. Jadi dikiranya Yesus sudah dicuri. Waduh. Ketawanya itu ketawa ini ya. Manra saya mate balik. Astaga. Astagfirullahalazim. Anda masih mau meragukan firman Allah. Masalahnya kalau ini adalah suaminya, masa dia tidak kenal? La haula wala quwata. Jangan ngarang, Pak. Jangan ngarang. Berarti Yesus melakukan zina kalau dia bukan istrinya. Karena dia diciumi sama Maria. Dan di mana Maria mencium dia? Aduh. Iya. Jangan bohong terus, Pak. Malukan, Pak. Malukan timur. Jangan bikin terus. Tidak ada Maria mencium dia. Jangan ke situ dulu, nanti Anda malu ya. Kalau saya bawa Injil Filipus, Anda nangis nanti. Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus. Kenapa Yohanes lebih tahu daripada Maria? Gimana kalian? Loh, ini ia mengarangkan Yohanes katanya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Kenapa pengarang Yohanes lebih tahu dari Maria? Apakah ke pemakaman ini pada begini, saat begini Bang, Pak. Saudara, pada saat dengar. Pada saat Maria ke pemakaman, apakah Yohanes anak Zebedeus, murid Yesus ikut juga? Jawab. Ikut nggak? Kenapa pengarang kitab Anda lebih tahu daripada Maria? Nah, begini kan dia, karena Maria sudah menceritakan kepada Yohanes, makanya Yohanes Di mana itu terjadi? Maria bersaksi kepada Yohanes. Di mana? Ya jelas lah, kan Yohanes menulis kitab ini kan setelah kematian, Di mana? Nggak pakai logika ini aja, Pak. Pakai logika. Di mana? Mau kutunjukkan nggak di mana Maria bersaksi kepada pengarang Yohanes bahwa tidak yang kutemui itu adalah Yesus. Mau enggak? Malam. Mau enggak? Enggak mau ya sudah. Ya sudah kalau enggak mau. Jadi gini aja, Pak, begini aja. Jadi pengarang Yohanes itu cuma ngarang-ngarang gitu loh. Gimana itu, Pak? Bumi datar itu, Pak. Bumi datar. Pindah lagi. Justru di Bible itulah yang mengatakan bumi itu datar. Oke? Tidak ada Bible mengatakan bumi datar. Kalau ada gimana? Oke, saya turun aja, Pak. Saya ini nggak puas saya mendengarkan jawaban Bapak itu. Muter-muter, nggak jelas. Kepalanya nih aneh. Bapak biasanya pandai bertanya aja, tapi nggak menjawab pertanyaan. Saya menjawab dari tadi, dibilang pandai bertanya. Justru saya bertanya kepada Anda, kenapa Maria tidak mengenal suaminya? Anda jawabnya apa? Karena dia masih mikir suaminya masih ada dalam tanah. Aduh, parah. Berhentilah terus, nggak ada Yesus.
punya istri. Berarti dia berzina dong, karena dia ciuman dengan ini. Selamat malam, Bang Juma. Iya, malam. Lalu lupa satu-satu dulu. Selesaiin dulu satu nih. Enggak, jangan dong. Nanti Oke, saya mau turun ngantuk saya ini, nggak puas saya dengarkan jawabannya ini. Al-Quran tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya udah turun aja di sana beli obat. Sudah. jangan saudara Kristen jangan turun ya. Itulah Al-Quran ini, nggak bisa dia menjawab pertanyaan orang lain. Sabar, yang sabar ya Pak ya. Pak sabar yang sabar ya. Turun betul dia. Menyakitkan memang. Pusing kepalanya. Kalau pusing masih banyak apotek 24 jam. Jangan beli obat cacing, tapi beli Panadol. Oke. Ya, Altam silakan. Pak Ardi selamat malam. Ya, Pak Altam. Muslim apa Kristen? Kristen. Ya, silakan. Topik yang tadi aja disambung, teruskan. Oke. Tadi kan di konteks itu, di cerita itu, cerita Maria itu, coba kita bedakan. Tidak mengenal dengan tidak tahu, apa itu sama? Tidak mengenal. Dengan tidak tahu, itu sama? Tidak mengenal, Pak. Ini kan intinya Yesus tidak tahu. Iya. Kenapa menangis? Aku nanya, Pak. Iya, saya Tidak jelaskan. mengenal dengan tidak tahu sama nggak? Saya jelaskan sama Anda. Sesudah ia berkata demikian. Maaf, Bang Juma, aku mau nanya sama si Ardi ya. Bang Juma di sini narasumber, Bro. Aduh. Sesudah Ya, berkata demikian. Karena Pak Ardi selalu ngomongnya nggak enak kedengarannya gitu. Makanya aku nanya dulu. Kok nggak enak gimana sih? Gue nggak pernah ngomong seharian deh. Kenapa nggak ngomong? Kan tadi Bapak tadi ngomong Yesus makan babi nggak? Yesus sunat nggak? Kan mau pindahin topik. Mau dipindahin topik. Bukan diskusi namanya. Gitu. Jadi Ya, saya terus mau tanya naik. Pak Ardi. Ya, Pak Siapa yang Ardi, nggak? nggak Ardi ada Pak siapa Ardi sih? di sini, nggak ada Pak Ardi. Siapa namanya Pak Andi ya? Andi. Ya, sama enggak? Tidak mengenal dengan tidak tahu. Di konteks cerita itu ya. Sama. Kan di situ tertulis tidak tahu, tidak mengenal. Tidak mengenal. Kalau bukan ada, enggak ada tidak mengenal, tidak tahu. Iya, tidak tahu, tidak mengenal ya sama lah. Beda lah. Ya kalau Anda tahu berarti Anda mengenal. Gimana? Ya jelas beda dong. Bedanya apa? Tuh Kalau melotot, tidak mengenal, kita sudah melihat, tapi tidak mengenal. Tapi kalau tidak tahu, sebelumnya kita tidak ada melihat. Terus maunya apa? Di ayat itu tidak tahu dan tidak kenal, itu yang betul. Tidak tahu kan? Tidak tahu dan tidak kenal. Coba dibacain Pak, dibacain aku nggak. Karena ayat selanjutnya mengatakan Maria menyangka Yesus itu penjaga taman, artinya dia nggak kenal. Ketika di belakangnya dia tidak tahu karena belum melihat. Tetapi setelah berhadapan dia tidak kenal. Kenapa? Karena di mana, Pak? Maria mengatakan, "Hai Bapak penjaga taman." Berarti dia nggak kenal. Emang Ini nih, ini di layarku jelas loh, tetapi Coba Maria bacakan tidak tuh, saya. mengenalnya. Ini di layarku jelas nih. Enggak, maksudnya baca dari awal itu apa tadi? Susah karena kau nggak punya Bible, Bro. Suruh orang baca. Setelah dengar, kau nggak tahu kau setelah Maria bertatapan muka dengan makhluk tersebut, Tetapi Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Benar, itu benar. Nah, berarti Karena dia tidak apa? tahu Karena dia tidak mengenal. Karena anggapan si Maria bahwasanya suaminya masih si Maria kata Bang Juma tadi. Kata Bang Juma tadi suaminya katanya ya. Nanti kita bahas Bang ya masalah suaminya ya. Karena Bang Juma tadi ngomong Gak masalah usah dibahas, lu udah ngaku punya suami, nggak usah dibahas. Biar nyampe nanti kita ke situ. Biar nyampe. Karena Bang Juma tadi ngomong suami kan. Aku ikutin. Oke? Iya kan? Ya, udahlah. Karena suaminya setahu Maria, suaminya meninggal. Anda mau apa ini? Di sini jelas-jelas Maria tidak mengenal dan tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Udahlah.
Gak usah gengsi. Jangan, bukan Terima gengsi. kebenaran. Makna kalimat itu, makna kalimat Sekarang cerita pertanyaan itu harus saya, dipahami, Bang Juma. pertanyaan saya dengarkan. Apakah Maria mengetahui bahwa itu Yesus? Jelas lah karena di belakang, posisi di belakang. Kan dia sudah bertatapan, ini sudah berhadapan muka. Ya, pertama dia nggak tahu kalau dia itu ada di belakang. Sesudah berkata demikian, sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Melihat. Tetapi Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini masih kurang. Melihat. Tetapi Maria tidak tahu bahwa itu Yesus. Kok bisa? Karena posisi dia tidak tahu kalau Yesus itu udah bangkit. Nggak tahu guys, tahu dia meninggal. Alamak. Itulah refleksnya dia. Kayaknya Maria kena amnesia nih. Maria kayaknya kena amnesia dia. Jadi seorang anak pamit pergi merantau. 2 hari kemudian balik ke rumah. Mama nggak kenal anaknya. Kenapa? Karena anaknya belum sampai ke rantauan. Lupa KTP, baru sampai di kantor pos KTP dicari. Mana nggak ada, pulang lagi. Siapakah engkau? Aku anakmu. Oh, aku belum mengenalmu karena kamu belum sampai ke rantauan. Begitu maksudnya. Gitu. Bisa. Bolehkah kita memperbodoh diri sejauh itu? Kita ambil logikanya, Bang Juma. Logikanya, ya. Kita ambil logika, jangan dogma logika ya. Lah itu logika yang barusan, itu logika namanya. Tidak ada. Maria tidak tahu bahwasanya dia akan bangkit, ya. Wajar dong Maria terkejut dong, karena orang yang meninggal kenapa langsung hidup ada di sampingnya? Tidak seharusnya mau dia bangkit atau tidak bangkit, berubah nggak wajah Yesus tuh? Ubah. Ya. Kalau bisa dia mati, itu wajahnya udah jelek, Bang, karena tertutupan darah. Iya. Penunggu taman. Karena dia udah bangkit, udah bersih. Iya. Maka itulah dia udah suci. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Kalau dia punya anak perempuan, terus pakai skincare, dia langsung lupa sama anaknya itu. Karena sudah bersih dia. Masya Allah. Tapi kalau bersinar kok jadi kayak penunggu taman ya, apa nggak jadi rembes ya? Itu Maria sama Yesus. Maria sama Yesus sebelumnya saling kenal nggak sih, bro? Ampun deh, Bro. agama Kristen. Maria sama Yesus sebelumnya saling kenal atau tidak? Ya kenal. Bro. Pertanyaanmu kadang nggak logika lo. Loh, kok pertanyaan nggak logika, jawab aja. Kalau nggak tahu bilang enggak. Loh, kenapa nggak kenal dari awal, dari tragedi sampai penyalipan dia ditemukan? Oke, kenal, baik. Terus kenapa waktu di situ ketemu dia nggak kenal? Kenapa dia nggak kenal? Udah gue bilang, setahu mereka itu meninggal. Yesus itu meninggal. Pura-pura gila itu Maria kayaknya itu. Kalau dulu kutanya, sumpah masa ada saudara kita meninggal tiba-tiba ada di belakang kita, nggak kaget lo? Ya, ganti muka di kuburan. Tapi kenal. Tetap kenal. Tapi tetap kenal. Dari awal udah mukanya udah bercampuran darah. Bos, kita lihat di bus kau diam kau. Oh, bonyok di kapan? Bonyok di kapan? Membusuk dia. Tuhannya membusuk. Oh, mukanya udah bonyok. Mukanya Yesus penuh belatung gitu mungkin ya. Mau kalian bilang itu bonyok, mau apa kalian bilang, terserah kalian. Ya, Anda sendiri yang ngomong barusan kok. Ya iya memang iya. Jangan marah. Intinya yang ditemui Maria itu bukan Yesus, orang yang diserupakan. Yesus sudah ada di langit, sudah diangkat dia. Oke, saya tanya, di saat kapan Yesus aku ikutin omongan kalian. Di saat kapan Yesus diangkat ke langit? Tunjukin dalilnya. Coba Anda jangan dulu Bang Juma. Kawan di, tunjukin dalilnya di saat kapan Yesus dia naik ke langit. Gampang. Di Markus 16:19. Markus 16:19 terangkat ya ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Kan diangkat. Astagfirullahaladzim, bodoh amat. Loh,
Kok ya saya yang bodoh orang saya baca data? Andi, dengar. Tragedi penyalipan itu, ya, bukan 1 detik atau 2 detik. Yang saya tanya, di saat kapan dia diangkat ke langit? Jawab. Sampai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan Bapak. Anak manusia duduk di situ. Itu udah nyampe, udah terangkat, bodoh. Ya memang kau yang jawab kapan terangkat gimana Di sih? saat naik. Di saat naik, dia dinaikkan ke langit. Tunjukin ayatnya. Kutanya lu kau, tunjukin ayatnya di saat dia dinaikkan ke langit. Saat kapan? Ya kan sekarang Yesus di Bible udah duduk di sebelah kanan Bapak. Gimana sih kamu? Ih, kamu bilang kan diserupakan kan? Iya, diserupakan. Jangan dulu bang. Aku aku menghargai hormat aku sama bang karena nggak ada bahasa kotor. Ya, bang, belum ya? tahu nih. Siapa yang baca kotor sih? Kamu ini kalau kena sekamat dari gua dendam banget sih sama gue ini orang. Bisa nggak kau tunjukin Andi? Bisa nggak kau tunjukin ayatnya di saat kapan Yesus itu naik ke langit? Apakah di saat dia ditangkap? Apakah saat dia diadilin? Tunjukin di mana ayatnya. Yesus sama Sia itu nggak pernah ditangkap, nggak pernah diadili. Oh, langsung kabur aja. Ya memang ada yang bisa menyentuh dia, kakinya aja nggak terlantuk ke batu kok. Loh, Isa. Iya, Nabi Isa itu nggak pernah disentuh oleh siapa-siapa.